penyampaian pertobatan Yunus dan Niniwe bertobat, Allah tidak menghukum mereka. Tapi setelah Yunus, maka bangsa itu, Niniwe yang ibu kotanya Asyur itu kembali meninggalkan Tuhan, kembali hidup di dalam keadaan-keadaan yang tidak diperkenan Tuhan. Mereka menganggap bahwa pertobatan itu cuma sesuatu yang tidak terlalu penting. Mereka bertobat supaya mereka terhindar dari murka Allah. Tetapi setelah Allah berkenan kembali, mereka kembali pula melakukan kejahatan. Lalu kemudian mereka mengakukan pembenaran-pembenaran. Mereka dengan sengaja mendesain pikiran mereka untuk mengatakan bahwa kami adalah bangsa yang besar dan bangsa yang kuat, dan karena itu tidak ada yang bisa memerintah, tidak ada yang bisa mengatur, tidak ada yang bisa untuk memperlakukan kami seenaknya, termasuk Allah. Lalu di dalam pikiran besarnya inilah Niniwe menekan Yehuda, menekan Israel, menindas Israel. Nahum datang dan menyampaikan berita siapa Allah di hadapan manusia. Maka di ayat 2 dan ayat 3 bacaan kita di pasal pertama kitab Nahum ini, saudara melihat bagaimana Allah dikumandangkan, identitas Allah disampaikan. Bahwa Allah itu adalah Allah yang cemburu, Allah yang akan membalas kejahatan tiap orang kepada orang lain. Allah adalah Allah yang pendendam. Bagaimana Nahum tidak menyampaikan ini? Karena sebelumnya Allah berpihak kepada Niniwe. Nah, oleh karena itu Nahum bilang, ingat bahwa Allahku, Allah kami, Tuhan Allah Yahweh adalah Allah yang cemburu, Allah yang mendendam, Allah yang akan membalaskan kejahatan dengan murkanya. Dan tidak ada satupun yang akan lepas, tidak ada satupun yang akan lewat dari murka itu. Kasih Tuhan yang diberkati. Apa yang dilakukan Niniwe, apa yang dilakukan oleh bangsa yang memberontak dan berhadap-hadapan dengan Allah, menantang Allah, sudah pasti mereka tidak akan pernah menerima berkat dari Tuhan. Ketika mereka dengan sengaja menganggap bahwa mereka punya hidup lebih besar, lebih baik, lebih berkualitas tanpa Allah, maka mereka akan dikecilkan di hadapan orang lain. Kadang-kadang ketika orang sudah ada di dalam sebuah posisi yang aman untuk dirinya, maka pada saat itulah dia mau menunjukkan bahwa dia punya sesuatu yang berbeda dari orang lain. Karena dia berlindung di balik zona amannya. Coba waktu dia ada di dalam keadaan yang terbuka, keadaan yang tidak aman pada dirinya, dia akan selalu menunjukkan kerendahannya. Dia akan selalu mencari perhatian untuk ada yang menolong, ada yang menopang, ada yang membantu. Tapi waktu dia ada dalam situasi yang nyaman, maka disitulah dia akan tunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Karena itu saya selalu katakan, jangan pernah gereja membangun dirinya dalam zona aman. Karena pada waktu yang sama gereja akan menunjukkan siapa dirinya. Kesombongannya, kearogansiannya, ketinggi-hatiannya di hadapan orang lain. Gereja harus ditempatkan di jalur-jalur yang sulit,
di zona-zona yang tidak aman, supaya dia menempatkan dirinya sebagai orang-orang yang tidak punya kekuatan dan hanya bisa kuat kalau ada Allah, ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya. Karena itu jangan pernah merasa bangga dan nyaman ketika saudara dalam pelayanan ada di dalam zona-zona yang saudara bangun sendiri. Justru kita harus pikul salib. Justru kita harus menderita. Justru kita harus ada di dalam kesukaran-kesukaran. Supaya disitulah iman kita ditumbuh kembangkan oleh Allah melalui setiap peristiwa yang terjadi.